tulis di kolom chat atau nanti raise hand gitu ya, nanti akan saya tunjuk, saya bacakan. Ya, monggo Pak Handi, saya izin share screen dulu materinya. Sudah muncul belum Pak? Sudah, sangat jelas. Oke, monggo Pak. Baik, saya sapa dulu Bapak Ibu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Bapak Ibu ya. Baik, sehat. Ya, tadi sampaikan Bu Desi. Ya, selamat pagi, saya sampaikan oleh Bu Desi. Ya, tadi saya adalah seorang dosen dan advokat, kebetulan saya lulus tahun 97 Bapak. Dan di sela-sela Pusdiklat ini, saya kebetulan Pusdiklat Pak ini Pak, Pusat Pendidikan dan Latihan di Mahkamah Agung. Saya membagi materi, membagi ilmu sama-sama kita belajar. Kalau nanti jadwal hari lain saya nggak bisa, jadi kalau tidak Sabtu, Minggu ini kebetulan diklatnya libur. Jadi baik, Pak Ibu, hakim juga nggak Pak? Hakim tinggi tipikor kebetulan. Nah, tuh. Ya sebenarnya. Ya diikuti sajalah. Terima kasih Bu Desi, Ibu moderator. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara penyelesaian sengketa, saya mulai saja dengan nanti di slide ini Bapak Ibu bisa baca referensi-referensi apa saja yang harus model seperti ini, model daring begini. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Dengar Pak Andi, jelas. Jelas. Oh ya, ya terima kasih. Ada yang ya. Di dalam model-model seperti ini memang kita berusaha untuk memaksimalkan materi. Kenapa? Karena model daring berbeda dengan offline. Tapi karena ini panitia tidak memberikan kuis kepada kita, sehingga saya juga nggak buat kuis. Biasanya setiap pelatihan kita buat kuis 10 dengan ada waktu paling tidak 10 menit untuk memahami materi yang disampaikan. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan materi ini via panitia. Kalau kita bicara penyelesaian sengketa, Bapak Ibu sekalian, ya, slide yang kedua. Kalau kita bicara penyelesaian sengketa, jadi, nah ini penyelesaian sengketa itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama pasti yang sangat konvensional yang mungkin Bapak Ibu alami nanti sebagai lawyer adalah melalui peradilan. Jadi penyelesaian yang kedua itu melalui di luar peradilan. Ada yang menyatakan non litigasi, ada yang menyatakan APS alternatif penyelesaian sengketa, atau sering yang familiar sekali ADR atau sering disebut dengan alternative dispute resolution. Ya. Slide berikutnya, Bu Santi, sorry Bu Desi. Nah ini proses litigasi itu Bapak Ibu yang sering lakukan nantinya sebagai lawyer karena sebagai lawyer itu harus bisa semuanya. Nah, jadi tidak ada, memang terkadang ada juga pengacara yang menspesialisasikan diri di bidang-bidang tertentu. Tapi terkadang kalau rezeki namanya harus paham semuanya, baik penyelesaian melalui litigasi dan non litigasi. Terutama litigasi perdata, pidana, tun, ya itu harus sudah selesai itu. Dalam arti sudah selesai itu sudah hafal betul di dalam proses hukum acaranya. Kebetulan di dalam PKPA ini Bapak Ibu nanti dilatih penyelesaian perkara perdata, penyelesaian perkara pidana, baik perdana biasa maupun perdana khusus, ya pidana biasa maupun pidana khusus, juga penyelesaian perkara perdata ini juga perdata umum, perdata khusus yang sekarang juga banyak tren. Lalu penyelesaian niaga termasuk perdata. Nah,
Proses litigasi itu biasanya menghasilkan kesepakatan adversarial yang belum tentu mampu merangkul bersama kedua belah pihak. Terkadang ada yang mengkritik bahwa penyelesaian litigasi ini menimbulkan masalah baru. Menimbulkan masalah baru, penyelesaian tidak selesai, membutuhkan biaya yang mahal, ya, menimbulkan permusuhan kedua belah pihak. Ini terkadang muncul seperti itu. Dan ini disadari betul oleh lembaga peradilan bahwa proses ini ya harus begitu, berhadapan-hadapan. Bapak Ibu kalau penyelesaian litigasi itu kan harus penyelesaiannya harus berhadapan-hadapan. Penggugat, tergugat. Kita bicara penyelesaian perdata ya. Jadi penggugat, tergugat mesti dalam psikologis posisi di peradilan saja tidak bisa duduk satu meja. Dalam posisi peradilan, sebelah kanan majelis, tergugat sebelah kiri majelis. Dan itu pasti berhadapan-hadapan. Saling apa? Ya tentunya saling ingin menang. Pasti yang penggugat ingin menang, yang tergugat mendalilkan bahwa gugatan penggugat kalau bisa ditolak atau tidak diterima. Nah, ini proses ini yang terkadang kenapa menimbulkan permusuhan para pihak? Pasti ya karena mereka selalu berkompetisi agar memenangkan dalam proses ini. Dalam arti terkadang ya tanda kutip berbagai cara yang dilakukan. Ini yang makanya pengacara punya etika profesi. Etika inilah yang nanti membatasi mereka mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak. Tentunya nanti mungkin ada materi etika profesi. Ini sangat penting. Sama dengan hakim, ada materi kode etik hakim, pedoman perilaku hakim, itu ada kode etiknya. Seorang hakim harus berperilaku bagaimana, itu diatur dalam kode etik, dan itulah profesi. Advokat juga demikian, agar tidak menerjang ada kode etik profesi. Tugas dari Dewan Kehormatan adalah mereka akan melakukan proses kalau ada pengaduan dari pengadu terhadap perilaku advokat yang tidak baik. Ini harus dipahami. Nah, ini kalau kita bekerja profesional, pasti kita tidak akan pernah melanggar itu. Nah, permasalahan dan permusuhan baru di dalam proses litigasi ini sering terjadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat contoh sengketa waris, itu hal yang paling kecil saja. Di antara keluarga yang dulu masih kecil, masih rukun, begitu dibawa ke persidangan, sudah berhadapan-hadapan. Bahkan ada yang barusan kemarin, ibunya digugat, bapaknya digugat. Berarti proses penyelesaian non-litigasi tidak berjalan di sini. Nah, ini terkadang menurut saya disayangkan. Mohon maaf pengacara itu loh. Pekerjaannya panjang sama pekerjaannya cepat selesai, itu lebih baik pekerjaan cepat selesai, segera dapat hasil. Ya, nggak tahu lagi kalau berpikiran bahwa, Pak, kalau pekerjaan lama kan uang transport saya berjalan, tapi kan kecil itu. Ya toh? Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut itu. Nah, proses penyelesaian di luar peradilan, ada yang menyebut ADR, alternatif dispute resolution, atau ada sebut di Indonesia sebut APS, alternatif penyelesaian sengketa, menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Kenapa kok ini menghasilkan itu? Ya karena kesepakatan itu muncul dari keinginan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Nah, maka penyelesaian non-litigasi atau penyelesaian di luar peradilan harus dilandasi dengan itikat baik. Jadi saya garis bawahi, harus dilandasi itikat baik para pihak bahwa dia ingin menyelesaikan sengketanya secara damai dengan win-win solution. Kenapa kita harus berperang di peradilan kalau perkara itu bisa diselesaikan secara win-win solution? Nah, kelebihan proses penyelesaian saya sebut non litigasi atau ada yang menyebut APS,
Ya. Kelebihannya adalah proses penyelesaiannya cepat. Dan yang paling dipegang adalah kerahasiaan dalam perkara itu. Jadi tidak pernah terbuka secara umum, Bapak Ibu. Mereka menyelesaikan sendiri, nanti ada model-model penyelesaian APS, alternatif penyelesaian sengketa. Mereka mendiskusikan sendiri, mereka mencari solusi dengan baik, mereka menerima itu, dan selesai. Bapak Ibu pasti paham kalau di peradilan pasti pada asasnya sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam artian siapa saja boleh datang dan mengakses peradilan selama tidak mengganggu proses persidangan. Jadi semua orang bisa lihat, bahkan mohon maaf wartawan segala macam boleh. Dia peliput berita sangat senang terhadap berita-berita perusahaan besar yang digugat, apalagi bank-bank yang digugat atau asuransi-asuransi. Ini bagi perusahaan-perusahaan seperti itu, perusahaan-perusahaan besar, menjaga kredibilitas itu lebih mahal. Makanya dia menginginkan, Bapak Ibu kalau sekarang lagi tren, hampir semua perusahaan menyelesaikan melalui non-litigasi. Ya, atau sering sebutnya itu ada negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase. Ini banyak-banyak diminati. Jadi yang terutama arbitrase. Nanti dalam slide berikutnya kita akan bicara proses arbitrase. Saya hanya mengenalkan dulu bahwa oh iya ya, membuka pikiran kita, apalagi nanti Bapak Ibu sebagai lawyer. Dan ini saya ajarkan biasanya ke mahasiswa S2 juga begitu. Tidak hanya berpikir kita perang-perang di peradilan, tapi bagaimana kita menyelesaikan sengketa di luar peradilan. Slide berikutnya, Bu Desi. Lanjut. Nah, lanjut. Lanjut. Nah, ini. Kenapa timbul ADR? Ada beberapa yang melatar belakangi, Bapak Ibu. Yang pertama, mengurangi kemacetan di peradilan. Banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan menyebabkan seringkali berkepanjangan, sehingga makan biaya yang tidak sedikit, terkadang memberikan hasil yang kurang memuaskan. Jadi, Bapak Ibu lihat bahwa di PN Surabaya, yang paling kelas 1 khusus, 1A khusus, itu perkara per tahun berapa ratus, terutama perkara perdata. Ya, perkara perdata begitu banyak. Bahkan mohon maaf, perkara kecil saja, hanya 100 itu diajukan gugatan. Nah, kebetulan ini sudah ada perma juga, mengatur sebenarnya juga bentuk meminimalkan perkara agar tidak berkepanjangan. Mungkin nanti Bapak Ibu di dalam hukum acara perdata materi dikenal juga namanya gugatan sederhana. Ya, gugatan sederhana itu diatur di perma, nilainya tidak lebih, yang perma terbaru 2019 itu tidak lebih dari 500. Yang perma sebelumnya tahun 2015 itu gugatannya maksimal 100. Sekarang dinaikkan tidak lebih dari 500 juta. Itu bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana. Dan ini sebenarnya upaya-upaya agar proses itu cepat selesai. Kalau di Amerika mungkin dikenal dengan mini trial ya. Mini trial itu ada nilai US dollar, itu diselesaikan melalui hakim tunggal. Di Indonesia juga kita diadopsi demikian. Jadi penyelesaian perkara perdata yang nilainya tidak lebih dari 500 juta itu bisa melalui gugatan sederhana. Ada syarat-syaratnya. Apa saja yang harus dilakukan dalam gugatan sederhana, nanti itu masuk ke dalam materi substansi hukum acara perdata. Saya hanya memperkenalkan bahwa ini adalah memaksimalkan peradilan, tapi faktanya tetap saja berlanjut. Bahkan diakui atau tidak, salah satunya adalah masuknya bentuk mediasi. Mediasi ini sebenarnya bentuk alternatif penyelesaian diakomodasi dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 yang terbaru, bahwa semua perkara harus dilakukan proses mediasi.
Ada pengecualian perkara-perkara tertentu, nanti akan kita bahas. Perkara-perkara tertentu tidak melalui proses mediasi. Sempat juga waktu saya berperkara arbitrase di peradilan, ini lakukan proses mediasi. Waduh, nggak paham ini saya sampaikan. Proses penyelesaian melalui arbitrase, pembatalan putusan arbitrase itu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tidak boleh, tidak wajib dilakukan proses mediasi, sehingga proses mediasi begitu dilihat anggotanya iya nggak bisa, akhirnya tidak usah. Nah, hal seperti itu, perkara-perkara itu yang tidak dilakukan proses mediasi. Kenapa? Ya karena sebelumnya sudah dilakukan proses itu. Contoh PHI, Pengadilan Hubungan Industrial, itu tidak ada kewajiban hakim untuk melakukan proses mediasi, tunduk pada Perma nomor 1 tahun 2016. Kenapa demikian? Karena di dalam proses sebelumnya sudah dilakukan. Jadi tetapi tidak menutup kemungkinan hakim selalu mengupayakan upaya damai. Itu. Jadi, kenapa kalau saudara nanti bicara proses ketenagakerjaan, ada proses itu, ada proses mediasi, ada proses konsiliasi, ada proses arbitrase juga di dalamnya. Nah, bentuk-bentuk itu sebenarnya pendaya gunaan. Apalagi ada yang namanya bipartit ya. Kalau di tenaga kerja, bipartit itu sebenarnya tujuannya perundingan kedua belah pihak. Endingnya apa? Kesepakatan sebenarnya. Tidak usah melalui proses jauh-jauh. Kalau itu dimaksimalkan dengan baik, perkara tidak usah melaju ke PHI sebenarnya. Bapak Ibu yang maaf, yang nanti kalau lawyer menangani banyak, atau mungkin sekarang sudah ada yang bergerak di bidang ketenagakerjaan juga bukan kecil, nanti itu besar. Bapak Ibu nangani katakanlah kecil saja, 200 karyawan, ya fee-nya 10%. Ya, Bapak Ibu bisa hitung, apalagi gajinya di Surabaya, UMK 4.200.000 sekian. Tinggi kan? Nah, kalau UMK kali ada masa kerja dan seterusnya, nah itu. Untuk sementara ini memang proses di bidang ketenagakerjaan masih nunggu peraturan pemerintah pelaksana dari Undang-Undang Omnibus Law. Tapi ini sudah keluar ini, beberapa peraturan pemerintah terhadap pelaksanaan Undang-Undang Omnibus Law ini berjalan, sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari peraturan pelaksana dari undang-undang itu, sehingga nanti kalau Bapak Ibu menangani perkara, di situ lengkap sekali perkara. Ada kehutanan, ada ketenagakerjaan, ya, ada pendirian beberapa pangkas terhadap perizinan. Di situ Bapak Ibu nanti pelajari peraturan itu, ya, Bapak Ibu pasti akan dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Bagaimana bentuk perizinannya, bagaimana menggunakan tenaga kerja asing yang sebelumnya 13/2003 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mengatur, sekarang dengan undang-undang yang terbaru, Bapak Ibu peserta ini segera mempelajari, bisa di-download. Jadi kalau nggak salah ada berapa ratus peraturan pelaksana dari Undang-Undang Omnibus Law, dan itu merupakan kesempatan Bapak Ibu kalau mempelajari lebih dulu. Kenapa demikian? Banyak perusahaan yang minta konsultan kepada Bapak Ibu nantinya. Kalau saya mau menginvestkan, apalagi dibukanya keran investasi ya, besar-besaran ini, sehingga perusahaan-perusahaan asing pasti akan berkonsultasi dengan ahli hukum. Bapak Ibu dibutuhkan ahli hukum nanti itu. Berkonsultasi, tanya bagaimana aturan hukum Indonesia kalau saya menginvestasikan, kalau saya join. Nah, kemungkinan besar hampir 85%, saya nyatakan 90% lah. Perusahaan-perusahaan asing menyelesaikan sengketanya selalu memilih penyelesaian melalui arbitrase. Hampir. Yang sekian persennya hampir mereka karena tidak paham, biasanya tanya, kalau ada persoalan, ada permasalahan di dalam join perjanjian ini, menurut saudara ahli hukum diselesaikan di mana? Coba, kalau dia sudah tahu sebenarnya penyelesaian melalui pengadilan atau melalui arbitrase, dia ingin tanya bagaimana model-model penyelesaiannya, saudara jelaskan di situ. Saya ingin menyelesaikan melalui arbitrase. Nah, hal itu nanti yang harus diikuti beberapa cara bagaimana agar penyelesaian itu, karena tidak serta-merta, baik arbitrase yang bersifat nasional maupun bersifat internasional. Ya. Jadi arbitrase yang bersifat nasional maupun nasional. Nanti kita lihat arbitrase yang bersifat nasional bisa ICID, UNCITRAL, itu bersifat internasional yang sering banyak dilakukan, dan yang nasional itu ada
BANI, ada BAMI, ada arbitrase syariah, dan seterusnya. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Ya, karena perkara bisa tertib. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan. Ya. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok mudah sekali penyelesaian non-litigasi itu diterima oleh kedua belah pihak. Kenapa? Ya, karena kesepakatannya itu berasal dari kedua belah pihak, kemungkinan besar mereka akan menerima. Tidak ada keterpaksaan, dinegosiasikan, dirundingkan. Karena mereka sepakat untuk menyelesaikan. Berbeda kalau ada pihak ketiga. Dalam arti hal ini hakim. Litigasi saudara suka, tidak suka, saudara mau, tidak mau, ya saya putus demikian. Sesuai putusan dan posisinya pasti menang kalah. Selama saya praktek selama tahun 97 sampai sekarang, ya sekarang sudah mulai nggak praktek lah. Sudah tidak berpraktek. Karena terus terang seorang hakim nggak boleh merangkap sebagai advokat, tidak boleh merangkap sebagai penasihat hukum. Ya. Itu sudah mulai saya lepas. Jadi saya sudah nggak menangani perkara karena sudah masuk ke diklat. Jadi konsultan juga nggak boleh yang terkait dengan perkara. Itu melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, suka tidak suka akan diputus oleh hakim. Saudara mau tidak mau, ya dia pasti sampaikan. Kalau saudara tidak suka, saudara tidak mau, ada upaya hukumnya. Silakan saudara banding. Ya, kalau di arbitrase itu tidak bandingnya banding kasasi, tidak ada pengadilan tingkat bandingnya dalam arti kalau saudara nggak putus tidak suka terhadap putusan pengadilan tingkat pertama terhadap pembatalan, nanti saya jelaskan itu bandingnya ke kasasi langsung. Dan nanti akan kita lihat nanti ada putusan MK juga. Lanjut Bu Desi. Nah, ini ketetapan Kongres Amerika, ya, prinsip yang perlu diperhatikan oleh pengadilan mempertimbangkan pengumuman ini adalah menetapkan beberapa cara sistematis dan terusnya ini melakukan pengawasan yudisial dan seterusnya. Ini saya kira teknis saja, ini masuk litigasi dan sudah saya sampaikan tadi. Lanjut Bu. Nah ini Christopher ini memang saya pakai ya, dan ini memang hampir semua literatur menggunakan ini. Sebenarnya ini adalah hasil seminar dari Christopher di dalam penyampaiannya, tapi kita kutip di beberapa untuk kita gunakan. Christopher dan dikutip oleh beberapa di referensi buku. Saudara bisa lihat buku alternatif penyelesaian sengketa selalu mengutip punyanya Christopher. Mengemukakan sejumlah keuntungan atau kebaikan menggunakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR atau Alternative Dispute Resolution. Yang pertama adalah sifat kesukarelaan dalam proses. Tadi saya sampaikan bahwa kalau ada sengketa, Bapak Ibu mau menyelesaikan melalui ADR, itu harus ada sifat kesukarelaan dalam proses. Dalam arti, tidak boleh ada keterpaksaan. Kedua belah pihak sadar bahwa ingin menyelesaikan melalui ADR. Nah, sifat kesukarelaan ini menjadi hal yang penting. Tentunya dilandasi dengan etiket baik. Jadi, sifat sukarelaan kedua belah pihak dalam proses ingin menyelesaikan sengketanya. Saya yakin, saya punya keyakinan besar, karena saya juga sebelumnya menjadi konsultan perusahaan selalu menginginkan, bos-bosnya, selalu menginginkan kita selesaikan secara damai aja lah. Baru nanti kalau tidak bisa, kita selesaikan melalui peradilan. Nah, itu keinginan itu harus tangkap benar, bahwa mereka ingin menyelesaikan proses itu secara cepat sebenarnya. Nah, harus ada sifat kesukarelaan pihak-pihak untuk menggunakan proses ini. Kalau salah satu pihak tidak mau, tidak bisa dipaksakan untuk menyelesaikan proses melalui ADR. Yang kedua, prosedur yang cepat. Prosedur yang cepat, Bapak Ibu pahami bahwa prosedur penyelesaian melalui ADR itu tidak bersifat formal betul. Dalam artian,
saudara bisa sewaktu-waktu menghubungi para pihak, saudara bisa merundingkan, menggunakan, dan itu bentuknya negosiasi tadi saya sampaikan. Bapak Ibu bisa melakukan proses dan seterusnya, karena prosedurnya cepat, bisa untuk dinegosiasikan, tidak melalui prosedur formal. Ya pasti, kalau Bapak Ibu mengajukan gugatan ke pengadilan, ya bentuknya harus formal, baik melalui e-learning, biarpun sekarang melalui e-learning, ya sudah diwawancara, apalagi dengan masa pandemi seperti ini, gugatan bisa melalui e-learning, didaftarkan melalui pendaftaran, dan langsung. Keputusan yang saya singgung tadi bahwa wewenang untuk membuat keputusan itu diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Ya. Jadi non-judisial menang untuk membuat keputusan dipertahankan oleh pihak-pihak yang terlibat daripada diserahkan kepada hakim. Maka, kalau menurut pendapat saya, dalam proses negosiasi, mediasi, dan seterusnya, itu harus ada penasihat hukum. Harus ada advokat lah paling tidak untuk mendampingi, jangan kliennya dilepas sendiri. Kenapa demikian? Boleh, berunding berlepas sendiri boleh. Tapi pada saat nanti setelah, nah itu peran Bapak Ibu masuk. Masuknya di mana? Ya membuat konsep terhadap kesepakatan itu agar tidak terjadi jeglongan-jeglongan hukum. Jangan sampai kesepakatan yang dibuat itu satu, ternyata nanti bertentangan dengan hukum. Harus diperhatikan, Pak. Kesepakatan yang dibuat itu bertentangan dengan kesusilaan norma. Norma-norma kesusilaan. Itu peran sarjana hukum, peran Bapak Ibu harus melihat. Ya kecuali kalau pada saat negosiasi tercapai perdamaian dibayar tunai, selesai. Tidak ada masalah. Oke, hari ini saya transfer, saya bayar tunai, selesai. Itu beda. Tapi kalau masih ada beberapa jeda, angsuran, dan dibayar secara bertahap, dan seterusnya, itu peran Bapak Ibu. Bagaimana mengatur agar konsep kesepakatan yang dibuat itu agar tidak terjadi jebakan-jebakan hukum. Ya, itu biasanya para advokat sudah paham betul nanti kalau Bapak Ibu. Nah, kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan, ya, karena biasanya yang berunding itu ada di dalam negosiasi atau apa. Selama saya mendampingi perusahaan itu pasti yang orang-orang punya posisi, orang-orang yang paling tidak bisa memberikan masukan atau saran kepada perusahaan, atau paling tidak lebih tepatnya nanti orang itu bisa memberikan keputusan terhadap hasil-hasil yang diperoleh. Sehingga dia bisa prediksikan keuntungan kerugian terhadap perusahaan yang dia pimpin. Ya, untuk tujuan jangka panjang dan dampak positif negatif. Oke, sepakat kita bunga tidak dibayar, kita bayar pokoknya, umpama seperti itu. Oh, pokok sudah bisa diolah dan bisa menguntungkan. Dia sudah pikirkan itu. Lanjut. Nah, berikutnya, prosedur rahasia. Prosedur rahasia, pasti. Tadi saya sampaikan bahwa dalam proses ADR ini prosedurnya sangat rahasia, tidak boleh. Kalau nanti saudara beracara di badan arbitrase, yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk. Sidang dinyatakan dibuka, tertutup untuk umum. Nah, sama saja kalau Bapak Ibu di pengadilan, pintunya ditutup oleh panitera pengganti, jangan masuk. Berarti sidangnya tertutup. Loh, itu perdata, Pak. Iya, perdatanya perceraian itu. Kalau perkara perceraian, itu sidangnya tertutup. Ya, bisa di PN, bisa di PA. Di PA mereka yang beragama Muslim, di PN mereka yang beragama non-Muslim. Kalau ditutup panitera, jangan dibuka. Pak, tertutup, Pak. Namanya. Atau mungkin kasus-kasus asusila, pidana, itu tertutup. Kasus anak, tertutup sidangnya. Sidangnya dinyatakan terbuka, tapi tertutup untuk umum. Sidang dinyatakan terbuka dan tertutup. Prosedur rahasia ini sangat dipegang oleh perusahaan. Dia tidak ingin, karena itu menyangkut kredibilitas dan itu relasi-relasi perusahaan,
Dia tidak ingin itu terbuka diekspos di media massa. Ini sangat penting. Maka dia Makas kalau enggak ya. Ya, ada pertanyaan? Nah, saya lanjutkan. Prosedurnya tertutup, rahasia. Saudara, Bapak, Ibu bisa bayangkan, ini pernah saya lakukan. Perjanjian asuransi terhadap mesin perusahaan. Ini sekitar tahun 2004 ya. Jadi perusahaan mesin milik perusahaan itu diasuransikan di asuransi X. Kerusakan, kebakaran, dan seterusnya. Nah, pada tahap terjadi kebakaran mesin, separuh rusak, itu diajukan klaim ke asuransi. Klaim sampaikan, wah, nggak bisa ini harus terbakar semua. Nah, ya kalau terbakar semua, ya pabriknya akan habis, nggak ada mesinnya. Ini diselamatkan sudah. Nggak, kita nggak mau bayar ini. Nah, kita lihat perjanjian asuransinya. Ternyata jelas, saya punya 100% itu pasti, bahwa penyelesaiannya melalui arbitrase. Saya sampaikan, Pak, ini kalau selesaikan arbitrase memang ada keuntungannya, dan ini kita akan dapat pengembalian. Gimana kalau kita ajukan gugatan aja, saya bilang gitu. Kok bisa, Pak? Nggak apa-apa, pengadilan kan nggak boleh menolak satu perkara, tapi saya punya keyakinan 100%, perkara Bapak tidak diterima, bukan ditolak, tidak diterima. Kenapa? Karena ini bukan kewenangan peradilan, Undang-Undang 30 tahun 99. Apalagi sudah terikat di dalam klausul arbitrase, perjanjian asuransi yang mencantumkan dengan jelas. Saya sampaikan begitu. Jadi Bapak Ibu harus sampaikan, sehingga mereka ngerti, oh iya Pak ya. Nah, terus maksudnya gugat, kita gugat nanti pada saat sidang pertama, ya tingkat pertama pasti, ini trik aja, harus sampaikan dengan jelas dulu dengan klaim Bapak Ibu. Nanti pada saat sidang pertama, tingkat pertama kita kalah, nggak apa-apa, kita masuk gugatan arbitrase 2 kali memang. Tapi keuntungannya, begitu perusahaan itu digugat, kita nggak ngundang media massa, di pengadilan banyak. Dia ekspos ke media massa, pasti akan dia berpikir 1000 kali terhadap kredibilitas asuransinya. Ya itu, hanya tujuannya yang itu saja. Dan kantor pusat terkadang belum tentu tahu permasalahan di kantor cabang. Dia ingin selesaikan di situ. Itu trik saja. Dan Bapak Ibu harus jelaskan, Pak, ini kita nggak bisa menang loh. Pasti kita banding pun percuma. Kita kasasi percuma, karena aturannya jelas, normatifnya jelas, Undang-Undang 39, bahwa apabila pasal 10, pasal 9, pasal 2, apabila terikat perjanjian arbitrase, maka kewenangan absolut ada pada arbitrase. Kalau itu diperjanjikan secara jelas-jelas, saya yakin bank, asuransi, semuanya menggunakan arbitrase. Perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini saya sampaikan, ini pasti nanti kita tidak diterima. Gimana? Ya, waktu itu daftar gugatan hanya 1,5. Berapa? 1,5 katanya Pak. Ya sudah daftar Pak. Kita daftar gugatan, kita gugat, tergugat satunya itu adalah kantor cabang yang ada di Surabaya, di Jalan Pemuda. Kantor pusatnya ada di Jakarta, tergugat 2. Waduh. Kan kita sudah berupaya damai, gimana? Mau bayar enggak? Dia sampaikan, nggak bisa Pak, harus tetap ngotot. Padahal saya baca klaimnya itu baik sebagian atau seluruhnya yang terbakar itu bisa kena. Ini loh dibaca. Tetap dia bersekutu. Saya nggak tahu kenapa itu. Diklaimkan, dikeluarkan klaimnya atau ditahan di situ. Kita nggak tahu. Itu internal dia. Begitu saya gugat, belum sampai sidang pertama, masih panggilan. Jadi sebelum panggilan, dia sudah dipanggil dulu. Penggugat, tergugat dipanggil, Jakarta dipanggil, waduh, sudah mulai rame. Pak, ini gimana kok digugat ini loh? Saudara kan sudah saya sampaikan, bahwa kalau enggak saya gugat ini. Ini gimana Pak, kita upayakan damai aja Pak, kita nggak usah datang sidang, bilang gitu. Karena dia tahu persis bahwa perusahaan ini menjaga kredibilitasnya sangat tinggi. Sangat berpengaruh terhadap yang lain. Mohon maaf tidak besar, hanya sekitar 500 juta waktu itu klaimnya.
Waduh, dia bingung dia waktu itu. Karena begitu digugat seperti itu, ya pasti sih kita akan kalah dalam pengadilan karena tidak diterima. Cuma masalahnya berita itu yang sangat mahal itu yang mereka tidak inginkan. Kecuali kalau perusahaan asuransinya bangkrut ya nggak tahu lagi. Biar aja namanya nggak ada, sudah nggak ada nasabahnya. Akhirnya kantor cabangnya sampai turun tangan. Telepon ke klien saya, Pak, kita damai Pak, kita selesaikan. Klien saya telepon, jangan telepon saya, telepon pengacaranya. Nah, itu karena kliennya baik. Telepon pengacaranya. Bagaimana solusi penyelesaiannya pengacaranya? Saya sampaikan, Bapak mau bayar berapa? Kita bayar separuh, Pak. Ya enggak bisa. Kalau separuh ya sejak dulu kita terima, Pak. Akhirnya dia mau bayar penuh, tapi mohon maaf, di luar biaya pengacara. Klien saya ditelepon, dia tidak mau, dia minta penuh, pengacara dibebankan kepada asuransi tersebut. Telepon lagi ke saya, waktu sidang tipikor masih di daerah-daerah ya, masih sebagai penasihat hukum. Sampaikan, Pak, ini biaya pengacaranya gimana Pak? Kita sudah nggak bisa, ini 500 ini sudah lepas ini segala macam Pak. Kita sudah mau dipindah segala macam. Biaya lawyernya katanya 100 juta, sukses fee-nya. Saya bilang, loh memang iya ada perjanjiannya. Kenapa? Kita nggak bisa bayar loh. Saya nggak urusan dengan saudara, saya itu urusan dengan klien. Saudara bayar 500, kalau dia kasih saya 100 ya selesai. Saya sampaikan begitu waktu itu. Dia sampaikan, dia nggak mau Pak. Perusahaannya nggak mau, perusahaannya 500 bersih. Biaya pengacara dibebankan kita. Masa kita harus keluar kantong sendiri, Pak? Ini aja sudah keluar sendiri. Saya pikir, loh saya nggak urusan dengan saudara. Saya nggak urusan dengan klien saudara, klien saya mencabut, saya cabut. Saya sampaikan begitu. Tapi sukses fee melekat. Makanya nanti Bapak Ibu kalau jadi lawyer itu ada beberapa perjanjian di samping surat kuasa. Surat kuasa dan perjanjian sukses fee. Nanti bisa saya kasih contoh saja sekilas. Kalau waktunya ini menuntut nanti. Juga bentuk-bentuk permohonan kepada arbitrase. Saya sampaikan itu. Waduh, pikiran saya sebenarnya kalau saya 50 pun tidak masalah. Tapi kan saya harus profesional sesuai dengan perjanjian. Saya kan nggak menyangka kalau kalau penyelesaian itu cukup di tingkat pengadilan. Baru gugatan dipanggil dia sudah ingin damai. Kita nggak nyangka. Ya pikiran saya sampai proses sampai masuk Bani. Bani pun nanti kita tuntut ada di situ bunga di samping 500 juta. Tapi begitu gugatan dia ditekan oleh kantor pusat harus diselesaikan, jangan sampai masuk peradilan. Itu disampaikan ke kita, Pak ini instruksi kantor pusat nggak boleh sampai masuk persidangan, apalagi nanti banyak mengekspos. Loh, kalau ekspos kan bukan kewenangan saya, Pak. Itu kan wartawan. Silakan wartawan masuk sidangnya terbuka. Saya sampaikan begitu. Wah, dia sudah panik. Gimana ini, Pak? Pak, gimana kalau 50? Wah, saya pikir enggak, saya mohon maaf, Bapak. Saya bilang, saya bukan pedagang yang tawar-menawar. Saya profesional. Ada perjanjian sukses fee dengan klien saya. Silakan Bapak urus saja dengan klien saya. Bagaimana baiknya? Yang penting kalau ini deal damai, kita akan buat pencabutan gugatan. Dan kita tangani bersama, silakan laporkan di kantor pusat. Seperti itu. Ya akhirnya dia nggak mau terlepas dari uang dari mana, dia bayarlah 600 akhirnya. 500 yang klaimnya, yang 100 untuk pengacaranya. Tapi tetap dibayar melalui klien kita. Saya tidak mau terima langsung, nggak mau saya. Itu melanggar kode. Tetap melalui klien kita baru transfer ke kita. Diberikan ke kita, itu. Sehingga kita juga enak menerimanya, tidak langsung. Dari situ, bahwa oh iya, itu sangat penting. Kredibilitas perusahaan sangat ditaruhkan terhadap itu, sehingga selalu memilih penyelesaian. Privat itu melalui arbitrase juga itu perjanjiannya. Kalau nggak unsitral ya ISIT kalau nggak salah. Makanya pemerintah Indonesia juga nggak berani mau motong begitu saja, mau melepas begitu saja, karena ada perjanjian juga. Ingat Garada Bodas, PLN, Pertamina, itu juga begitu, diberhentikan dengan adanya keputusan presiden waktu itu. Dipotong dengan tengah. Perusahaan Amerika tidak mau, gugatlah di Jenewa. Putusannya menang. Mau tidak mau, pemerintah Indonesia harus bayar. Pertamina sama Telkom itu menjadikan kasus klasik dan menjadikan jurisprudensi. Nanti kita lihat. Kita akan ada jurisprudensi Mahkamah Agungnya yang nanti akan saya tampilkan pada saat terakhir.
Fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang. Ya, Bapak Ibu. Karena itu kemauan kedua belah pihak dan keputusan diberikan kepada mereka, mereka merancang dengan apa ya? Asal tidak bertentangan hukum, merancang dengan keinginan kedua belah pihak. Ya, saya sampaikan contoh tadi. Bunganya kita hilangkan, bagaimana kalau kita bayar pokoknya? Oh, baik. Atau karena ini usaha dipakai berdua, bagaimana kalau kita tanggung berdua kerugiannya? Jadi kerugian kita tanggung berdua, keuntungan begini. Yaitu bagian dari win-win solution, negosiasi masing-masing. Bisa. Tapi kalau peradilan kan tidak bisa seperti itu. Ya, bunga diputus, sepakati ya bunga itu dia harus dibayarkan sama pokoknya mungkin. Atau enggak, kalau enggak ada bunga dan bunga itu dimintakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya bunga sesuai dengan BW. Kalau bunga itu tidak diperjanjikan, umpamanya seperti itu. Jadi apa ya? Fleksibilitas yang lebih besar. Lanjut, Bu. Lanjut. Ini. Hemat waktu. Hemat waktu dan hemat biaya. Ya, kita tahu persis lah, Bapak Ibu, dalam praktek hemat kalau kita berperkara di peradilan, biarpun ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa berperkara itu dibatasi maksimal 6 bulan, tetapi banyak juga, kecuali perkara pidana ya, saya sampaikan, kalau perkara perdata, banyak yang molor juga, alasannya belum siap lah, alasannya apalagi, kalau para pihaknya molor-molor juga. Bapak Ibu, dalam perkara perdata, gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan. Gugatan disampaikan, proses mediasi kepotong waktu. Potong waktu mediasi. Setelah gugatan, mediasi tidak tercapai kesepakatan, Perma 1 2016, jawaban. Kadang pengacara tidak langsung buat jawaban. Mohon waktu yang mulia 2 minggu. Jangan 1 minggu. Sudah umum 1 minggu, dia nggak datang ternyata. Tidak datang, direlas panggilan. Butuh waktu lagi. Apalagi jauh tergugatnya. Dalam arti jauh itu kan harus dibedakan antara relas panggilan yang disampaikan melalui dalam kota dengan di luar kota kan berbeda. Relas panggilan kan juga nggak bisa dititip-titipkan. Harus resmi. Dalam artian, kalau di dalam kota ya jurusitanya harus ketemu oleh yang bersangkutan. Kalau tidak ketemu ya diumumkan di kantor desa, kelurahan. Itu kan proses prosedur resmi. Dan itu bukti otentik ya, saudara. Relas panggilan itu bukti otentik. Jadi nanti saudara mau jadi lawyer, kalau hanya relas panggilan itu jangan dianggap tidak bukti otentik. Dan itu harus saudara nanti simpan juga. Bukti-bukti itu, ya termasuk nanti bukti pemberitahuan putusan dan seterusnya, itu bukti-bukti otentik. Kenapa demikian? Nanti kalau ada sesuatu bisa saudara gunakan juga. Ya, baik untuk perlawanan, bukti, dan seterusnya. Oh, ternyata saya dipanggil tidak patut, umpamanya. Itu kan juga. Hakim pun, sebelum dia melanjutkan pemeriksaan perkara, akan dilihat apakah panggilan ini sudah patut. Pasti itu. Dilihat, oh, panggilannya ternyata tidak nyampe. Makanya panggilan tidak boleh harus ketemu dengan yang bersangkutan. Relas panggilan, itu hal yang kecil saja. Butuh waktu, relas panggilan. Ya. Belum lagi. Nanti jawaban belum siap, tunda lagi, tergugatnya 2, 1 majukan, 1 belum, minggu depan, dan itu masih proses jawab menjawab. Jawaban, replik, duplik, pembuktian. Pembuktian bisa Bapak Ibu lihat dalam pasal 164 KUH Perdata. Ya, kalau pidana 184 KUHP. Pembuktian pertama kalau perdata ya jelas tertulis. Tulis saja kalau buktinya satu tumpuk makan waktu banyak. Sidang lagi, tunda lagi, itu masih tergugat 1, belum tergugat 2. Belum lagi nanti saksi. Mohon maaf yang mulia, saksi hari ini nggak hadir, mohon ditunda minggu depan. Minggu depan ya, minggu depan lagi. Saksinya 5, datang 1, 2. Ya alasannya bisa saja pengacara.
Ya, bagi saudara, bagi lawyer, tidak ada masalah sebenarnya. Ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah gimana? Ya, mohon maaf, kalau kembali lagi pada sistem perjanjian honorarium, kan dibedakan perjanjian sukses fee dengan perjanjian operasional sidang. Pak, saya kalau sidang di dekat-dekat seperti Sidoarjo, Surabaya, Gerbang Kartosusila, itu sekali sidang 1 juta. Namanya itu diperjanjikan ya, satu sidang ada uang kuasa, ada perjanjian operasional sidang, sukses fee, dan seterusnya. Ya saya sampaikan, bagi saudara, pengacara, mohon maaf ya, semakin panjang tidak ada masalah. Yang punya perkara, nggak mari-mari rek perkara ini. Kapan ini Pak? Loh, ini proses Bu, proses hukum acara. Pamannya seperti itu. Ya karena dia harus bayar. Apalagi kalau sidangnya luar pulau. Tanjung Pinang, saya punya perkara di sana Tanjung Pinang. Di Batam, waduh, pesawat aja, mohon maaf ya, kalau sekelas Bapak Ibu lawyer kan harusnya pesawatnya kadang ya nggak narjet sih, tapi minta kadang Garuda. Dan itu pun kita tahu persis lah, sekali berangkat itu paling tidak Bapak Ibu ya 5 juta. Sampai di sana 5 juta, nanti fee-nya sangunya 5 juta. Namanya seperti itu. Nah, klien menginginkan perkara cepat selesai. Cepat selesai, bagaimana baiknya? Kembalilah kita di biaya. Ya bagi pengacara tidak ada masalah, sidang lama pun ya oke, memang pekerjaan saya di situ. Saya itu setiap hari di pengadilan, Pak. Oh iya. Bapak Ibu mungkin ada yang setiap hari di pengadilan agama itu ada. Setiap satu hari bisa 6 perkara, 5 perkara ada. Ada yang nyebut kadang apa ya? Spesialis perceraian. Nah, apa cerai? Baru masuk ruang 1, ruang 2, ruang 3 ya itu bergiliran. Nggak apa-apa, itu kan rezeki masing-masing berperkara, itu di mana saja boleh. Yang penting aktif. Hemat biaya, hemat waktu. Hemat waktunya tentunya tadi. Waktu di persidangan Bapak Ibu ada begitu proses persidangan ada sudah dalam Mahkamah Agung 6 bulan sampai lebih. Ya, itu tertuang dalam berita acara. Sebenarnya kalau saya sih nggak menyalahkan hakim ya. Kenapa? Karena para pihaknya yang memang agak lama. Kan bisa terlihat dari diperiksa dari apa? Berita acara pemeriksaan persidangan. Bapak Ibu, berita acara persidangan itu adalah hal-hal kejadian-kejadian yang terungkap di persidangan. Bapak Ibu menyerahkan jawaban, ditulis di situ. Penggugat, tergugat menyampaikan jawaban pada tanggal sekian, sidang dibuka oleh majelis, hakim 1, 2, 3 ditantang. Berita acara itu mesti tantangani oleh siapa? Oleh hakim ketua dan panitera pengganti. Sehingga kalau saya menangani tipikor, saya lihat aja berita acara sesuai nggak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berita acara bisa terlihat, terekam semua keterangan saksi di situ semua. Alat bukti semua ada di situ semua. Dari berita acara pemeriksaan persidangan. Bukan berita acara pemeriksaan kepolisian, berita acara pemeriksaan persidangan. Nah itu siapa yang nyatat? Panitera. Dan itu tugas tanggung jawab panitera pengganti. Ditantangani panitera dan hakim ketua biasanya. Biasanya seperti itu. Itu bisa terlihat di situ. Persidangan ini makan waktu berapa? Karena apa? Terekam di situ. Juga harus waktunya begitu. Setelah putusan pengadilan tingkat pertama, upaya banding. Kita nggak tahu banding kapan turunnya. Kalau pidana ada ketentuannya karena menyangkut masa tahanan. Kalau perdata ini perkara ini cukup panjang, cukup banyak perkaranya sehingga juga harus menunggu antrian juga majelis. Banding, kasasi, PK, mau eksekusi, perlawanan, ini proses yang diatur dalam HIRRBG. Kita nggak bisa mempangkas itu, dan itu adalah hak para pihak. Bapak Ibu bisa bayangkan, mohon maaf, terkadang dulu perkara saya di sengketa Waris Gresik, orangnya prinsipalnya sudah meninggal, putusannya baru turun. Ini fakta. Ya karena terlalu lama. Dan kita nggak, bagaimana? Karena perkara terlalu banyak yang masuk ke pengadilan. Berapa yang masuk ke pengadilan, berapa yang banding, berapa yang kasasi. Makanya Mahkamah Agung mengeluarkan perma
agar dilakukan proses mediasi Perma 1, 2. Tujuannya apa? Untuk menekan perkara. Cukup di tingkat mediasi. Tetapi faktanya kemarin pada saat ikut seminar, kalau nggak salah disampaikan Prof. Basuki Reksowibowo, hanya 2% yang tercapai kesepakatan seluruh Indonesia. Berarti hampir rata-rata cuma 1-2. Apa kendalanya? Ya, saudara nanti bisa melakukan kenapa? Kendalanya pasti ada. Kenapa kok tidak tercapai perma? Dilihat dari substansi, dilihat dari strukturnya, dilihat dari mungkin apa itu orangnya, bisa saja. Itu nanti dilakukan penelitian khusus. Karena mereka rata-rata yang menjadi mediator di dalam pengadilan adalah hakim. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan mediator dari luar. Tapi saya melihat di PN Surabaya hanya 1-2 yang mediator dari luar. Dan itu pun jarang dipilih oleh para pihak. Biasanya para pihak sudah nggak ada sepakat memilih mediator, hakim ketua majelis menentukan mediatornya adalah si A, hakim pada pengadilan negeri tersebut. Tujuannya apa? Ya untuk agar mempercepat proses. Nah, karena mediatornya tadi yang berlatar belakang berbeda pada saat saya pelatihan mediator ya, 2004 nggak salah, 2005 ya, pelatihan mediator 2000 berapa itu lupa saya, di Pusat Mediasi Nasional Indonesia, dan nama saya sampai sekarang masih tercatat sebagai mediator. Di situ banyak sekali peserta, ada dari hakim, pengacara dan seterusnya. Nah, karena mereka berlatar belakang yang berbeda dalam melakukan proses mediasi, itu akan terbawa. Dan itu saya amati betul. Dalam arti ini sangat berpengaruh juga. Mediator ini kan orang yang nanti akan kita bicara mediator, akan memimpin proses perundingan untuk mencari solusi yang terbaik para pihak. Karena mereka berlatar belakang, mohon maaf, penyidik, yang biasanya mereka tanya terus, jaksa, kebiasaan ada itu mediator jaksa dari rumah sakit. Hakim yang biasa mutus, ya saudara tidak tercapai, ya silakan. Nanti kan di proses selanjutnya, bahwa seperti itulah. Kebiasaan model-model, apakah itu juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari proses mediasi? Ya belum ada penelitian, dilakukan aja. Memang kadang tipikal mediator sangat berpengaruh. Mediator harus berkeinginan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Tidak hanya sekedar formal karena ketentuan formal kita sudah terlampaui, yang penting terlampaui, ya akhirnya perkara banyak berlanjut. Tapi bagaimana dalam hati kita? Kita itu lebih senang, lebih bangga kalau melihat orang berpelukan. Berpelukan, damai, itu kan lebih senang daripada berhadapan-hadapan terus tidak ada akhirnya. Ya saya sampaikan, klien saya waris itu satu saudara sampai dia meninggal tetap berhadapan-hadapan. Dia berusaha untuk menang, yang menang tetap bertahan untuk menang, bertahan terus. Yang kalah bagaimana bisa menang. Nah, ini sudah insting alami. Apalagi mohon maaf kalau pengacara A itu sering menangkan perkara. Waduh, laku juga nanti. Saya pakai aja. A itu kalau berperkara mesti menang. Nah, umpamanya seperti itu. Tapi di dalam era-era reformasi keterbukaan seperti yang terus berkembang ya, saya yakin punya keyakinan besar, biarpun katakanlah ada XX hanya sekian persen. Ya. Sekarang sudah ada KPK, sudah banyak yang ditangkap, ya, ada hakim beberapa ditangkap. Nah ini sudah mulai agak turun. Ya, kalau sebelumnya mungkin bisa saja terjadi, tapi begitu eranya selalu berkembang dan menuntut kita untuk bekerja profesional dan proporsional, berintegritas tinggi, ya itu akhirnya terus kita berusaha untuk memperbaiki dan itu bagian dari sistem yang harus berjalan terus. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja. Dengan tercapai kesepakatan, maka perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja akan tercapai dengan baik. Karena perdamaian tercapai, maka libido untuk marah itu sudah nggak ada terkadang. Ya sudah bersalaman, menyelesaikan, dan kesepakatan yang diambil dannya ADR ini
kemungkinan besar saya melihat itu banyak dilaksanakan. Kenapa? Karena keinginan mereka berbeda dengan putusan. Putusan tadi saya sampaikan melawan terus. Putusan tingkat pertama banding kasasi, kasasi PK, mau eksekusi lawan perlawanan eksekusi. Coba kalau mereka berdamai dengan baik, pasti mereka akan ya sudahlah. Bagaimana proses penggantiannya? Itu kan teknis perundingannya. Oke, saudara, saya akan berikan penggantian bangunan karena ini bukan tanah saudara. Kita bicara dengan baik, dengan enak. Bagaimana teknik negosiatornya yang bisa, karena tipikal negosiator tergantung masing-masing ya. Itu berjalan dengan baik, selesai. Yang 10 benar, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan keputusan karena timbulnya dari perjanjian, dari kesepakatan yang timbul dari keinginan kedua belah pihak untuk mengakhiri. Keputusan bertahan sepanjang waktu. Ya. Itu lanjut, Bu Desi. Nah, lanjut Bu Desi. Ini saya kira karakteristik sudah, yaitu ADN sudah, saya kira sudah lah. Ini lanjut. Kita masuk, nah ini. Ini bentuk-bentuk yang ada di alternatif dispute resolution, yaitu ada arbitrase, ada compulsory, ada mediasi, ada konsiliasi, ada minimal, ada summary, ada treatment of. Ini semuanya yang berjalan. Ini model-model peradilan juga, peradilan ada mini peradilan, ya model mini peradilan. Lanjut, Bu Desi. Nanti Bapak Ibu bisa baca referensi-referensinya. Ini teori saja, tidak perlu saya jelaskan. Lanjut. Ini penjelasannya, lanjut. Nanti bisa dibaca. Kalau ini saya kira hanya sekedar tahu saja. Lanjut. Nah, model-modelnya, lanjut. Lanjut Bu Desi, terus. Mengingat waktu. Terus Bu Desi. Ini, terus lanjut. Ini mirip dengan yang kita pakai juga. Nah, negosiasi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa yang pertama, yang paling utama itu adalah proses negosiasi. Negosiasi ini sebenarnya tadi saya sampaikan, ini yang kita sadari atau tidak, negosiasi itu sebenarnya bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Saudara punya keinginan menyelesaikan sengketa, maka timbul keinginan saudara untuk melakukan proses negosiasi. Sudahlah, kita negosiasi dulu. Nah, kita berunding dulu. Ini sebenarnya bentuk keinginan ADR yang tidak kita sadari. Pasti, insting seorang kalau ingin menyelesaikan sengketa, berunding dulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk menerima atau pihak kelompok atau organisasi. Nah, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan pihak-pihak yang bersengketa. Jadi ini, maka saya sampaikan kalau terjadinya, mohon maaf, demo besar-besaran terhadap tenaga kerja, ini pengamatan saya ya. Terus terjadinya banyak perkara-perkara yang sangat banyak di PHI, menurut pandangan saya, ya optimalisasi dari perundingan ini, perundingan bipartit yang tidak berjalan. Saya punya keyakinan besar bahwa pekerja, baik saudara yang jadi lawyer pekerja maupun lawyer perusahaan, tidak mau pusing terhadap persoalan-persoalan yang terus-menerus. Dia tidak bisa konsentrasi, si pengusaha tidak bisa berkonsentrasi terhadap pekerjaan perusahaannya karena diributkan terus. Si pekerja juga begitu, semakin habis uangnya. Habis dalam arti karena tidak menerima gaji. Nah, ini harus dimaksimalkan bagaimana proses negosiasi ini berjalan dengan baik atau dikenal dengan bipartit. Saya memang berkali-kali berupaya di bidang ketenagakerjaan juga, kebetulan konsultan perusahaan, dan saya kadang di pihak pekerja. Saya selalu berupaya untuk mengoptimalkan perundingan. Saya perusahaan pun juga begitu.
Saya sampaikan kita panggil pekerja, kita ajak dialog, kita tunjukkan aturannya. Kalau kamu bersalah, kalau kamu teruskan nanti akibatnya sekian. Dan itu tidak harus kamu terima sekarang. Nanti putusan PAI. Tapi bagaimana kalau ini kita negosiasikan, kita bayar sekarang. Nah, saudara sebagai konsultan harus memposisikan, perusahaan pun harus diberitahu bahwa inilah aturan yang harus diberikan kepada pekerja. Nanti risikonya Pak, kalau nanti sampai ini proses, akan seperti ini. Nah, kita harus membuat kebaikan, jadi konsultan ini kebaikan, ini kelemahannya. Saudara harus paparkan itu di depan direksi sehingga mereka tahu. Keuntungan kita nggak selesai-selesai nanti berunding, belum lagi terlibat dengan yang lain, demo, merusak jalan, perusahaan kita terganggu, dan seterusnya. Sehari kita berhenti, kita berapa? Berapa ratus juta. Ya kita selesaikan, kita ajak duduk bersama. Nah, saya punya keyakinan kalau mereka diposisikan pada aturan normatif yang sudah ada, mereka nggak akan menuntut. Menuntut pun ya pasti kalah karena mereka di luar ketentuan. Maka dari itu saya sampaikan Bapak Ibu sebagai lawyer, sebelum Bapak Ibu berhadapan dengan persoalan, masalah, Bapak Ibu harus memahami dulu persoalan itu dengan melihat referensi atau dokumen hukumnya. Dokumen hukumnya dipelajari. Keuntungan menurut pasal sekian ini, kerugiannya begini, prosesnya begini. Itu rata-rata mereka perusahaan akan paham, Pak, gimana aturan normatifnya atur sekian. Nah, belum lagi nanti saat saudara berunding, saudara juga melakukan kesalahan. Ya, kita nggak ngomong salah benar ya, tapi aturan pasalnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu berunding aja sudah ngomong salah benar, nanti mereka posisikan, Pak, kalau saya salah terus, saya ke pengadilan aja, Pak. Nah, repot, nggak deadlock nanti. Kita berikan apa ya, argumen-argumen yang bisa diterima, dan argumen itu tertera dalam peraturan perundang-undangan. Kita tidak ini yang bahaya ini kan karena mohon maaf tidak ngerti aturan disampaikan, ini nggak bisa. Nah, ini begitu timbul masalah ya, para pihak, satu, mediator yang baik harus menguasai permasalahan dulu, dalam arti menguasai permasalahan baik masalah mereka maupun peraturan perundang-undangan. Jangan sampai mereka tidak siap dengan peraturan pendukungnya, sudah menyampaikan ternyata keliru. Nah, ini berkembang nanti jadi rata-rata saya melihat mereka yang tidak tercapai proses ini karena mereka tidak pahami betul aturan dulu. Maka benar kalau kita bicara ada argumentasi hukum, ada penelusuran dokumen, tujuannya demikian. Jadi penelusuran dokumen sebelum kita berhadapan, kita harus siap. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu jadi lawyer, orang yang datang itu belum tentu, pengalaman saya pribadi ya, belum tentu mereka tidak paham terhadap hukum. Belum tentu mereka tidak ngerti permasalahannya. Ada juga ini yang terjadi. Dia punya masalah, dia konsultasi ke X. Tanya, rata-rata hampir semua lawyer ada biaya konsultasi. Dan itu sangat profesional menurut saya. Baik di lembaga apapun, yang bergerak di badan hukum apapun, ada biaya konsultasi. Apalagi yang profesional betul, dalam arti produk itu sudah punya nama. Begitu saudara datang, mau konsultasi, tanya. Biaya konsultasi per jamnya sekian dolar. Nah itu. Padahal mohon maaf, Bapak Ibu ini hukumnya juga sama, belajarnya juga sama. Maka Bapak Ibu yakin juga bisa. Yang dipelajari kan sama sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mau mengembangkan diri untuk mempelajari yang lebih lanjut, itu kan. Peraturan perundang-undangan sama. Kita bicara investasi, ya kita buka peraturan-peraturan investasinya. Kita buka keterkaitan dengan investasinya. Nah, tapi yang membedakan, ya tadi, karena Bapak Ibu di kantor besar masuk, mau konsultasi, ya silakan Pak, ngisi dulu. Berapa jam Pak? 1 jamnya sekian dolar. Nah, ada yang begitu, ada yang pakai rupiah, ada yang, pokoknya biaya konsultasi pasti ada terkadang. Nah, setelah konsultasi, pengacara lain, karena tidak puas. Saya mau perkara saya dikonsultasikan. Sampai 5-6 pengacara baru yang terakhir sampai kepada saudara. Nah ini.
Jadi dia sudah banyak konsultasi, begitu tanya kepada saudara, Pak ini loh, Pak apa nggak sebaiknya begini? Pak akan, nah ini berarti orang ini sudah konsultasi kemana-mana ini. Terakhir ke saudara ini, maka saudara harus siap. Mohon maaf, biarpun saya tidak mengatakan pengacara muda ya. Kalau pengacara muda itu kan usia 20, 23, 24, 25 ke bawah ya. Bapak Ibu ada yang 25 ke atas ya, saya sebut aja pengacara. Karena pengacara muda nanti, Pak ini kan baru pelatihan ya, tapi nanti kan Bapak pengacara. Nah, datang ke Bapak, nah Bapak harus pahami. Terkadang saya juga teringat sekali pada saat lawan terberat saudara itu terkadang bukan lawan yang saudara hadapi, tapi lawan klien saudara yang menyatakan tidak benar, itu adalah lawan terberat. Jadi kalau dia menyampaikan tidak benar, menutupi yang salah-salah, disampaikan yang benar-benar, akhirnya saudara terbawa. Dan itu pasti akan terbawa dengan reasoning argumentasi hukum saudara. Ya. Legal opinion saudara, LU saudara, pendapat hukum saudara. Karena, nah, bagaimana cara ini pengacara menggali informasi? Jadi terkadang bukan kita nggak boleh ya berprasangka dulu, kita harus melihat dulu. Ya, kita harus melihat data dokumennya, melihat kronologis kejadiannya. Maka dari itu, Bapak, ini sekedar informasi saja. Kalau saya berhadapan dengan klien, saya harus melihat kronologis kejadiannya dulu. Saya sampaikan, tolong dibuatkan kronologis kejadiannya. Kronologis yang ditandatangani itu baru saya sampaikan, saya pelajari. Besok kita ketemu ya, Pak. Saya ingin kronologisnya dulu. Yang dia ceritakan tidak harus pakai kronologis dengan bahasa hukum, bahasa yang bersangkutan. Nah, dari situ, saudara sudah punya bahan di situ. Mohon maaf, ini yang sering saya gunakan. Tidak semua pengacara menggunakan seperti itu. Tapi penting untuk saudara ditandatangani pada saat nanti itu. Mohon maaf, saya Pak Aldo sebentar. Ya, kronologis perkara soal nanti jadi atau tidak. Ya, kita harus profesional. Kalau ini tidak bisa diselesaikan menurut hukum, ya kita sampaikan. Jangan sampai nanti, oh bisa Pak ini Pak bisa bagaimana? Nah ini kan akhirnya nabrak-nabrak nanti saudara. Tidak ada buktinya, dilengkapi dulu buktinya. Saudara sudah pelajari berkas-berkas, kenali dulu perkara itu, saudara lihat penelusuran dokumen hukumnya, peraturan yang terkait dengan perkara itu, baru saudara yakin bahwa terhadap menurut pengetahuan dan kemampuan yang saya dapat, bahwa ini bisa diajukan. Seorang pengacara tidak boleh menjanjikan perkaranya menang. Itu melanggar kode etik. Oh pasti menang Pak. Nah, hati-hati saudara. Sekarang klien pun juga nggak bodoh, mohon maaf. Sekarang elektronika lebih bisa digunakan. Pernyataan saudara direkam, saudara sudah menjanjikan sesuatu bahwa perkara itu menang. Ternyata nanti akhirnya kalah, dilaporkan saudara ke kode etik terkadang. Dibuka rekaman itu. Hati-hati. Jadi menurut kemampuan dan keilmuan saudara, ini saya bisa diajukan. Menang kalah kan bukan saudara yang mutus. Ya toh? Jadi saudara nggak boleh menjanjikan perkara itu pasti menang, nggak boleh itu. Bertentangan dengan kode etik. Jadi ditelusuri dokumen itu, setelah mereka sepakat dan terhadap argumentasi hukum saudara yang diberikan, tentunya dari argumentasi saudara itu meyakinkan klien saudara. Ingat, jasa advokat ini adalah kepercayaan. Orang mempercayakan ke perkara saudara bagian dari amanat kepada saudara untuk saudara selesaikan. Ya, saudara selesaikan. Maka kalau melantarkan klaim pelanggaran kode etik. Jadi, kepercayaan itu harus saudara bangun sehingga kepercayaan itu berkembang ke tempat-tempat yang lain, ke orang-orang. Oh, saya menggunakan pengacara itu loh. Orangnya baik. Pengetahuan hukumnya cukup. Tidak ngomong menang dulu. Ya toh? Terkadang kalau memang posisi hukumnya kalah, ya gimana? Masa harus saudara ngomong pasti menang? Saudara tapi nggak mungkin saudara sampaikan. Pasti ini bisa akan kita melihat dari segi sini. Yang mutus hakim kalah menang. Nah, setelah saudara menerima kronologis dan mereka yakin terhadap saudara, baru saudara buat namanya surat kuasa.
surat kuasa khusus. Nanti ada contohnya. Surat kuasa itu antara pemberi dan menerima kuasa. Ada surat edaran Mahkamah Agung untuk membuat surat kuasa harus identitasnya lengkap, baik pemberi maupun penerima kuasa. Ada contohnya nanti. Maka terkadang di ujian-ujian PKPA itu muncul, saudara disuruh membuat surat kuasa. Nah, surat kuasa itu yang berisi yang pertama adalah identitas pemberi kuasa. Yang kedua adalah penerima kuasa, yaitu saudara advokat. Baru saudara tunjukkan berkantor di alamat dan seterusnya, khusus. Nah, khususnya itu tidak boleh bersifat umum, harus bersifat khusus untuk mengajukan permohonan di Badan Arbitrasi Nasional Perwakilan Surabaya yang terletak dari ini, sebab pemberi kuasa sebagai pemohon dan sebagai termohonnya siapa, yang beralamat di mana. Nah, baru dalam ini pemberi kuasa dikuasakan untuk satu mengajukan permohonan, menghadap dan seterusnya, itu yang kadang yang kecil-kecil itu kadang ada beberapa pengacara sudah punya standar. Lalu ditandatangani pemberi dan penerima. Ingat, materainya sekarang 10.000 2021. Ditandatangani pemberi kuasa. Materainya di mana, Pak? Ya pemberi, bukan penerima. Nah, setelah surat kuasa biasanya, apalagi Pak selesai, enggak, jangan. Saudara harus membuat perjanjian honorarium. Ini yang tidak banyak dilakukan. Karena terkadang, mohon maaf, kepercayaan, aku percaya, sudah usah pokoknya pakai 5%, kayak 10%. Nah, ini harus dituangkan di dalam perjanjian yang namanya perjanjian sukses fee atau perjanjian honorarium advokat. Saudara buat perjanjian itu. Pihak pertama yang bersangkutan, pihak kedua saudara. Bahwa pihak pertama telah menunjuk kuasa hukum atau advokat kepada pihak kedua, apa? Bahwa yang disampaikan data, baik data elektronik, data tulisan atau apa saja, yaitu nanti di dalam uraian, adalah pemberian pihak atau penyampaian pihak kedua untuk dijadikan bukti. Soal bukti itu salah benar, bukan tanggung jawab saudara berarti. Itu diperjanjikan juga. Yang tidak kalah pentingnya adalah perjanjian honorarium. Disebutkan bahwa penerima kuasa, pihak pernah memberikan honorarium kepada pihak kedua sebesar, ya tergantung, sebesar ini tidak ada kesepakatan semua pengacara. Tidak ada. Beda dengan notaris ya. Notaris kalau akte ini rata-rata ada nilainya tinggi, rendah. Kalau terlalu rendah biasanya sama teman-teman notaris, oh itu kok murah ya notaris itu ya. Ya murah pun masih di bawah, nggak terlalu minim-minim. Kalau pengacara nggak ada. Berapa persentase yang sudah terima? Sama dengan surat kuasa, tergantung kesepakatan. Kan tergantung kesepakatan antara pemberi dan penerima. Baik sukses fee maupun transportasi sidang maupun biaya lain-lain. Ya akomodasi segala macam itu kan kalau sidangnya saudara di luar pulau, saya sampaikan tadi, habis kalau saudara nggak minta uang transport. Katakan saudara diberikan uang kuasa 100 juta, tapi sidangnya 10 kali di Tanjung Pinang atau di mana, habis saudara untuk biaya pesawat dan akomodasi hotel. Ini harus saudara tegaskan juga. Dibuatkan perjanjian sukses fee. Sukses fee ya jangan 2% lah. Ya, biarpun sak bebas-bebasnya mosok mau dikasih 2%. Kalau 2% nanti dikira makelar. Yaitu makelar sepeda motor 2%. Mohon maaf. Ya paling enggak 10%, 20%, 15%. Pak, kalau 5% bagaimana? Boleh. Kesepakatan kok itu. Dituangkan di dalam sukses fee. Perjanjian honorarium beserta tadi. Ini yang terkadang tidak banyak digunakan, tapi ada termasuk uang transport dan seterusnya. Bahkan ada itu saya melihat sukses fee 50-50. 50%, 50%, saya berhebat ya. Ternyata apa? Pihak pemberi kuasa tidak memberikan dana. Jadi biaya operasional, biaya gugatan, sampai biaya eksekusi itu pengacaranya. Pak, salah. Saya kira tidak kalau ada perjanjian. Mereka menyerahkan ke kita, dan mereka sepakat terhadap perjanjian yang dia buat. Ya. Fakta sunt servanda. Nah, itu dibuat. Nah, setelah itu baru setelah perjanjian sukses fee, saudara baru memberikan termasuk salah satunya peringatan hukum,
somasi untuk menyelesaikan, dan lain-lain. Itu sekilas, nanti akan kita lihat. Lanjut. Nah, lanjut terus. Nah, ini teori saja, teori teknik negosiasi. Jadi seseorang bernegosiasi itu bisa dilihat dari ada 5 teknik. Ya, 5 teknik ini bisa terlihat. Mereka yang modelnya keras, orangnya keras, oh ini teknik negosiasi digunakan adalah teknik negosiasi kompetitif. Itu nanti belajar dulu. Ada teknik negosiasi kooperatif, berarti orangnya sangat kooperatif. Ini dan hampir saya melihat beberapa penelitian di jurnal, mereka yang menggunakan teknik negosiasi kompetitif melihat bahwa negosiator yang satu adalah lawan, yang kompetitif, ya, yang kooperatif, ini banyak tercapai kesepakatan terkadang. Hampir 50% kalau nggak salah perkara itu diajukan dari 100, 50 diajukan di persidangan, 50 selesai dengan kooperatif. Yang kompetitif ini dia selalu menuntut tinggi-tinggi dan ada beberapa ciri teknik negosiasi kompetitif bisa saudara lihat nanti. Dan ini memang kelihatannya mendekati lah, saya ngomong mendekati kebenaran, dilihat dari tipikal masing-masing negosiator. Lanjut, Bu. Dilanjut, Bu. Nah, ini teknik negosiasi. Terus lanjut kompetitif, nanti bisa dibaca itu ciri-ciri hampir sama lah itu. Terus lanjut sampai mediasi. Terus, Bu. Lanjut. Terus, nah ini mediasi. Nah, kita bicara mediasi. Tadi saya sampaikan bahwa di dalam peradilan, dalam berperkara perdata, wajib dilakukan proses mediasi. Sebenarnya, mediasi ini adalah proses penyelesaian di luar peradilan. Tapi baik juga diadopsi dengan tujuan agar perkara itu tidak berlanjut. Hanya di tingkat mediasi selesai. Nah, kalau di tingkat mediasi selesai, ya keuntungan kan ada pada Bapak Ibu. Perkara tidak terlalu berlanjut. Tinggal menjalankan sukses fee. Ya. Jadi mediasi itu pada prinsipnya adalah penyelesaian sengketa yang diserahkan kepada pihak penengah untuk apa? Untuk mengakhiri, untuk mencarikan solusi penyelesaian yang dipandu. Orang penengah inilah yang dikatakan sebagai mediator. Lanjut, Bu Desi. Lanjut, Bu Desi. Lanjut. Nah, ini. Nah, kita lihat. Nah, ini menurut Undang-Undang 30 tahun 99, mediasi sebagai proses sukarela di mana para pihak berupaya mencari penyelesaian sengketa, ya. Penyelesaian. Naik lagi, Bu, naik lagi. Bentar. Naik lagi. Nah, ini. Oh. Nah, ini ya. Undang-Undang 30 tahun 99 di dalam pasal 6, dalam hal sengketa atau beda pendapat. Dalam hal sengketa atau beda pendapat dimaksud dalam ayat 2 tidak tepat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak ini diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Jadi Undang-Undang 30 tahun 99 pun juga mengadopsi bahwa pentingnya proses penyelesaian di luar peradilan, bahwa proses negosiasi atau proses mediator dibantu oleh seorang mediator, ya. Lanjut. Ini pengertian mediasi, ya. Bawahnya lagi, Bu. Nah, ini yang paling harus dipahami bahwa proses mediasi
adalah membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa, ya, dengan cara mengatur perundingan di antara mereka. Jadi sebenarnya peran seorang mediator ini memfasilitasi, ya, memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Itu mediator yang baik. Mereka harus kalau mediator sudah tidak netral, ya sulit diterima oleh para pihak. Mereka harus terima oleh para pihak. Pertama, mereka harus terima oleh para pihak. Kedua, mereka harus mencarikan solusi-solusi penyelesaian. Bukan menambah masalah, tapi bagaimana solusi ini bisa terselesaikan. Itu seorang mediator yang baik. Maka tadi saya sampaikan salah satu contoh kenapa di pengadilan hubungan industrial itu tidak dilakukan proses media, tidak perlu ada dilakukan Perma 1 2016, karena di dalam proses penyelesaian sengketa di tingkat pertama di Dinas Tenaga Kerja itu sudah ada proses mediasi. Ya. Mediasi mediatornya adalah pegawai Dinas Tenaga Kerja. Negosiasi sudah dilakukan, mediasi juga dilakukan, sehingga nanti di PHI tidak perlu mengulang lagi. Hakim hanya menawarkan, silakan saudara penggugat dan tergugat melakukan proses perundingan. Itu saja upaya damai. Tapi untuk melakukan Perma nomor 1 tahun 2016 tidak perlu. Mediasi di tingkat pengadilan di tingkat Dinas Tenaga Kerja. Yang keluarnya adalah apa? Anjuran. Anjuran itu kan produk dari proses mediasi. Anjuran pun tidak mengikat. Anjuran hanya sebagai syarat untuk dilampirkan di dalam proses gugatan. Jadi benar kalau PHI tidak perlu proses mediasi lagi karena di tingkat Dinas Tenaga Kerja sudah dilakukan proses mediasi. Lanjut, Bu Desi. Lanjut, Bu Desi. Ya, terus ini kan nanti waktunya. Terus ini teori. Terus ini mediasi, nanti bisa Bapak Ibu baca melalui terus Bu Desi. Lanjut, Bu Desi. Nanti bisa dibaca. Kita masuk nanti, ini kan ada beberapa kasus. Terus Bu Desi. Terus ini tipologi mediator, lanjut. Ini tadi definisi, saudara bisa lihat. Ya, definisi mediasi saya kira sudah ini, nanti lanjut Bu Desi. Nanti bisa dibaca itu. Karakteristik mediasi, saya kira teori juga nanti bisa dilihat itu. Dilanjut karena masih banyak ini. Saya sampaikan tadi, Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Ya, tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa. Ya. Jadi dapat membuka akses. Ini pertimbangan ini sebenarnya Mahkamah Agung menyadari bahwa dengan proses mediasi diharapkan para pihak itu memperoleh penyelesaian yang berkeadilan. Dalam arti berkeadilan, mereka menyelesaikan dengan upaya kesepakatan. Ya. Penyelesaian yang tidak terlalu berlanjut. Ini tujuan dari Mahkamah Agung mengeluarkan Perma. Mediasi, implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Diakui bahwa dengan mengimplementasikan mediasi ke pengadilan, bahwa pengadilan ini akan menyelesaikan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Salah satunya melalui mediasi. Tadi dari awal saya sampaikan, dengan mediasi perkara bisa cepat, biaya selesai, sederhana. Dan ini saya kembalikan lagi kepada mediatornya. Bagaimana mediator benar-benar sungguh-sungguh
menyelesaikan sengketa para pihak di luar di dalam peradilan ini, karena ini kalau Perma nomor 1 tahun 2016 ini masuk ke pengadilan ya. Jadi mediasinya masuk ke pengadilan, bukan di luar peradilan. Tadi saya sampaikan bahwa mediasi diadopsi masuk ke peradilan sebagai suatu penyelesaian sengketa yang efektif. Harapannya demikian. Jadi mengimplementasikan mediasi ke dalam hukum acara perdata. Nah, harapannya dengan mengimplementasikan mediasi ke dalam proses hukum acara agar perkara cepat selesai. Akan berhadapan dengan Perma nomor 1 tahun 2016, kecuali gugatan sederhana. Gugatan sederhana tidak melalui proses ini. Ya, lanjut bawah, naik sedikit Bu, naik, lanjut naik maksudnya, naik. Nah, gitu terus. Nah ini mediator disebutkan Perma 1 2000 tadi saya sampaikan bahwa mediator itu adalah hakim dan pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral, membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian. Jadi saya kira kalau hakim hampir rata-rata semua bersertifikat mediator sekarang. Dan ini memang salah satu upaya agar apa ya, proses penyelesaian. Tapi ya Bapak Ibu jangan tanya, Pak, pelaksananya gimana kok? Banyak perkara yang masuk kok tetap saja berlanjut. Nah, itu saya sampaikan dari tadi. Banyak hal yang harus dilakukan penelitian, apakah karena substansi isi peraturan permanya atau karena pelaksana di lapangan. Jadi kemanfaatan keberhasilan proses penyelesaian ini di samping dari substansi dan pelaksananya. Kalau bicara proses penegakan hukum menurut Suryono Sukamto kan ada 5 penegakan hukum bisa dilakukan. Ya, hukumnya, masyarakatnya, penegak hukumnya, substansi budayanya, itu sangat berpengaruh. Nah, ini kembali lagi. Bagaimana Pak, ini kok sudah ada Perma 1 2016 dan sudah berjalan sampai sebelum Perma 1 2016 ada Perma berikutnya juga mengatur terhadap proses mediasi. Ini revisi pembaruan yang terakhir untuk tahun ini. Kemungkinan juga dikeluarkan nanti tahun berikutnya, kita juga nggak tahu mengikuti perkembangan. Tapi pada saat ini digunakan 1 2006. Kenapa kok ini tetap berlanjut perkara? Ya tadi saya sampaikan. Apakah karena mediatornya yang memang hanya berkeinginan kalau saya tidak melakukan proses ini, dipikir nggak ngerti dong nanti. Padahal Perma bersifat wajib dan itu berpengaruh terhadap putusan. Ya sudah, jalankan aja, apapun hasilnya berjalan. Yang paling hakiki saya sampaikan, keinginan bagaimana seorang mediator mendamaikan para pihak agar tidak berselisih, tidak bersengketa. Itu. Jadi sudahlah, cukup di sini. Saudara, ayo kita gimana sih perkaranya, bagaimana sih? Nah, baru mediator memberikan solusi. Ya. Hampir mediator yang dari luar tidak banyak digunakan. Saya juga mediator, tapi tidak saya gunakan. Saya tidak pernah mendaftarkan ke pengadilan sebagai mediator. Saya hanya terdaftar mediator di Pusat Mediasi Nasional, di PMN aja. Lebih bahagia, disampaikan. Lebih apa ya? Kalau proses perundingan itu mereka mencapai kesepakatan dan mereka mengakhiri sengketanya. Itu kebahagiaan seorang mediator tersendiri. Ya, kecuali kalau berpikiran, ya sudah, saudara nggak capai sepakat, proses berlanjut. Ya sudah. Perkara ini, saudara masih ada upaya kok. Nah, itu kan berbeda. Nah, seorang mediator itu harus mendapatkan pelatihan.
dan dia mendapatkan sertifikat mediator. Itu hampir di seluruh pengadilan sekarang sudah banyak lah menggunakan yang bersertifikat sebagai mediator. Lanjut, Bu Desi. Bertanya, Pak. Monggo, silakan Pak, silakan. Saya Pak dari Pak Bintang Apollo Merpau. Ya, Monggo Pak silakan Pak Bintang. Dalam hal mediator tadi, dalam hal dimediasi, pada umumnya peran daripada advokat itu kalau dihubungkan dengan bipartit itu kan agak tidak berfungsi karena sudah ada serikat pekerja yang menangani bipartit di dalam perusahaan. Seandainya ada terjadi perselisihan di antara karyawan dan pengusaha. Jadi potensi advokat di sini dalam hal ini kelihatannya agak sulit masuk. Kira-kira seperti itu, Pak. Dan kedua, kalau kita lihat ya, pengusaha kebanyakan dalam hal menentukan suatu upah itu yang sudah pemerintah buat sebagai norma, yaitu batasan UMK itu tidak dilaksanakan dengan baik. Itu yang memunculkan jadi persoalan baru. Nah, di sini advokat masuk melalui jalur mana? Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Karena serikat pekerja sudah mewakili daripada mereka. Jadi peluang advokat itu di sini kira-kira kita masuknya di mana? Kira-kira gitu, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih Pak Bintan. Pertanyaannya memang pertanyaan yang banyak terjadi di lapangan. Jadi begini Bapak, yang pertama, posisi seorang advokat itu bisa masuk kalau yang bersangkutan menerima kuasa. Itu harus pahami dulu. Selama tidak ada kuasa, kita nggak bisa masuk. Ya. Nah, hampir rata-rata saya melihat, hampir rata-rata di semua perusahaan itu hampir, tapi tidak semua Pak ya, ada beberapa yang tidak ada serikat pekerja. Kebetulan kemarin saya nggak kemarin lah, tahun ini menangani juga di bidang pekerja tidak ada serikat pekerjanya. Nah, ini saya sampaikan. Kalau mereka menangani perkara, ada sengketa di negosiasi tadi, bipartit ya, perundingan antara pekerja dengan pengusaha ya. Mereka tidak ada pengacara dan mereka menunjuk seorang pengacara, berdasarkan pada surat kuasa itu, dia bisa masuk ke sana, mendampingi si pekerja. Kalau tidak dilakukan, kita nggak bisa masuk. Yang kedua, sebenarnya bagaimana peran serikat pekerja? Maka saya sampaikan bahwa mohon maaf, serikat pekerja ini yang pertama, saya pernah diundang oleh salah satu serikat pekerja yang sudah juga besar sebagai salah satu narasumber di Hotel Oval atau apa itu, nggak salah lupa saya. Itu saya sampaikan pemahaman hukum serikat pekerja sebagai kuasa pekerja. Saya sampaikan sebagai kuasa pekerja karena mereka bisa mewakili pekerja. Itu harus paham hukum dulu. Kenapa demikian? Sehingga pada saat melakukan proses negosiasi, mereka bisa memberikan argumentasi hukum yang tepat. Tidak menggunakan, mohon maaf, power. Sudah, pokoknya demo lah. Demo itu kan ya kadang tidak hanya satu dua yang ya itu mungkin dia punya strategi masing-masing. Saya paham betul itu. Nah, harusnya peran serikat pekerja di sini pada saat proses negosiasi itu harus benar-benar ditampilkan dengan pemahaman hukum yang baik, gitu loh. Maka dari itu sekarang ini saya melihat Bapak, hampir di serikat pekerja rata-rata, mungkin nanti kalau Bapak sudah punya izin lawyer segala macam bergabung pasti diterima. Rata-rata mereka berkeinginan, ada juga pengacara yang khusus bergelut di bidang ketenagakerjaan, mereka adalah salah satu LBH dari serikat pekerja. Nah, ini peran mereka, jadi kita nggak bisa langsung masuk tanpa ada surat kuasa. Nah, akhirnya ya pekerja sendiri nanti yang berdampak kalau mereka tidak didampingi oleh ahli hukum. Ahli hukum maksudnya pengacara ya, tidak. Nah itu. Tapi banyak juga, ada juga yang mereka sudah ada serikat pekerja, mereka tidak menggunakan serikat pekerja. Karena beranggapan bahwa serikat pekerja adalah mereka yang bekerja di perusahaan, di baru perusahaan. Ada juga begitu. Sehingga dia keluar,
Dia menunjuk seorang pengacara. Ada. Yang kedua, Pak, banyak juga perusahaan yang kita nggak tutup mata, mereka membayar di bawah UMK. Nah, sebenarnya ini kalau saya, ini senjata Bapak nanti kalau Bapak sebagai lawyer. Senjatanya di mana? Bapak sampaikan. Pak, itu juga bagian dari bargaining loh ya. Bargaining Bapak untuk menguatkan bahwa dengan dia membayar di bawah UMK, itu sudah masuk ketentuan pidana. Undang-Undang 13, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau ini nanti nggak sampai, ini kalau nanti nggak sampai terselesaikan dengan baik, jadi proses penyelesaiannya dua, Pak. Sekarang ini kalau masalah pengawasan norma tenaga, anggaran terhadap norma kerja itu masuk ke pengawasan di provinsi, Pak. Kalau dulu itu di dinas kota. Dinas kota ini hanya menangani perselisihan perdatanya, semacam ya anjuran. Kalau pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan, pidananya itu masuk pada pengawas. Nah, ini sebagai bargaining. Begitu Bapak laporkan ke pengawas, Bapak punya bukti bahwa mereka dibayar di bawah UMK, ya, masuk mereka. Mereka pasti, perusahaan itu kalau diperiksa, dipanggil oleh pengawas, ya akan banyak hal. Itu pidananya. Jadi, bargainingnya di situ. Jadi saya sampaikan tadi, oh kita harus lihat dokumennya. Oh bukan kelemahan ya. Oh ini ternyata dia satu tidak membayar UMK, dua tidak memasukkan pekerja ke. Oh di sini ada karyawan yang kecelakaan. Seharusnya tanggung jawab siapa? Nah ini saudara bisa dibuat LO, ya pendapat hukum saudara, nanti saudara bisa saudara tulis dengan baik, lalu pada saat nanti berargumentasi saudara sudah punya data. Dan kadang tidak semua data yang harus dibuka, ada kunci-kunci tertentu yang nanti begitu tidak tercapai kesepakatan, ini kalau saya laporkan pidana, dan rata-rata setelah saya laporkan pidana mereka membayar, karena mereka berpikir kalau penyelesaian mediasi ya tunggu putusan PHI, mediator, anjuran. Tapi kalau pidana, pengawas akan turun, Pak. Dia akan membuat nota pemeriksaan pertama, nota pemeriksaan itu, kalau enggak, ya kita bagaimana kita bisa menyatakan bahwa ini adalah betul-betul pidana, apalagi terbukti. Terbukti dengan apa? Ya slip gaji yang diterima. Slip gaji enggak ada, transfer mereka diterima, transfer bisa kita print. Jaminan ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu bisa kita lihat sekarang. Tinggal klik saja namanya pesertanya, dia passwordnya, nomornya dia, keluar dia dibayar berapa, itu bisa kelihatan. Nah, akan disusun antara pemotongan, ini kan kalau kita ngomong antara pemotongan gaji yang dipotong ke karyawan dengan yang dilaporkan ke BPJS, untuk itu akan terlihat berapa persen. Iya toh? Ini kalau kita mau cermat sampai ke sana loh, ini ternyata potongannya sekian. Dilaporkan sekian loh. Yang sekian ini potongannya di mana ini? Kan ada kewajiban pengusaha dan ada perimbangan kewajiban pekerja dan pengusaha komposisinya. Ada kewajiban pengusaha sendiri, ada perimbangan kewajiban pekerja dan pengusaha. Persentase. Nah, itu. Nah, itu Pak. Jadi kita saya ulangi lagi bahwa kita nggak bisa masuk tanpa ada surat kuasa. Bapak satu orang saja kuasa Bapak lawyer, advokat, Bapak punya lisensi dan Bapak disumpah. Ya, ada lagi silakan. Mungkin ada lebih memperjelasnya, Pak. Ya. Kita bicara masalah hukum, ya Pak. Berbicara dengan masalah hukum, di mana bagaimana supaya dalam proses penyelesaian hukum itu dapat dengan cepat, sederhana, dan murah.
Tapi pada prinsipnya kan perusahaan, Pak, seakan-akan tidak peduli kalau kita lihat dari segi baik ekosistem kerja outsourcing, yang mana sifat-sifat pekerjaan itu disamaratakan. Padahal ada kualifikasi pekerjaan itu yang bisa outsourcing, yang ini. Sedangkan pekerjaan yang menetap, contohnya accounting kantor, seharusnya kan tidak bisa di-outsourcing. Nah, hal-hal seperti demikian ini membuat pemahaman hukum bagi untuk lawyer itu gimana bertindak untuk itu dari luar, kira-kira seperti itu, Pak. Karena banyak kasus seperti ini, karyawan itu sendiri tidak berani untuk mengutarakan, kecuali kalau dia sudah kena masalah PHK, baru setelah keluar baru dilaporkan ke lawyer. Tetapi bagaimana advokat masuk ke sistem dengan cara seperti itu? Itu kira-kira, Pak. Ya, Makasih, terima kasih, Pak. Ya, satu sebentar ya, Pak ya. Satu yang perlu dipahami bahwa lawyer itu hanya bisa bertindak didasarkan pada surat kuasa. Biarpun kita tahu tetangga kita digugat oleh seseorang, tapi kita bukan kuasanya, kita nggak bisa bertindak. Jadi kita nggak bisa masuk sistem kecuali kalau kita bicara pejabat publik, polisian, ada kecelakaan, ada pembunuhan, dia bisa bertindak dan dia bisa mengamankan. Tapi pengacara tidak. Biarpun status pengacara sebagai advokat, sebagai penegak hukum, ada itu di Undang-Undang 18/2003, advokat berstatus sebagai penegak hukum. Tapi karakteristiknya penegak hukumnya berbeda. Jadi Bapak tidak bisa bertindak biarpun banyak perusahaan si A, si B itu melakukan outsourcing. Bapak bisa bertindak kalau karyawan yang terkena masalah itu menguasakan ke Bapak. Jadi kita nggak bisa datang ke perusahaan, kita dilaporkan nanti. Karena kuasa seorang pengacara itu bertindak untuk dan atas nama. Atas nama siapa? Ya, yang beri kuasa ke kita, tidak semua. Jadi biarpun di dunia kerja banyak ada pekerjaan yang bisa dilakukan kontrak kerja, ada yang tidak, atau sering disebut juga outsourcing. Ada pekerjaan perusahaan ini kan pada prinsipnya yang penting menguntungkan, biarpun mohon maaf, biarpun itu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan kontrak kerja sebagaimana Bapak sebutkan tadi, ya saya kontrak aja selama tidak ada masalah. Begitu ada masalah dan pengacaranya tahu, yang punya masalah itu membawa ke pengacara yang bersangkutan, pengacara bisa bertanya, apakah pekerjaan jenis itu, karena ada jenis pekerjaan yang bisa dikontrak adalah pekerjaan yang sekali pakai, tidak lebih dari 2 tahun. Contoh, perusahaan teh, metik teh, itu bisa dikontrak. Bangunan, borongan, itu bisa dikontrak. Kaitan dengan promosi, sales, itu bisa dikontrak. Karena kaitannya dengan promosi, dan itu ada jangka waktunya. Tapi pekerjaan yang bersifat tetap dan rutinitas, tidak boleh dilakukan kontrak kerja. Tapi kan kita nggak bisa masuk ke sana. Kalau itu klaim kita, nah baru Bapak gunakan. Coba lihat undang-undang itu. 13/2003 yang sekarang direvisi dengan Undang-Undang Omnibus Law. Pasal itu masuk nggak ke sana? Itu, saya bilang, itu bisa dilakukan kontrak nggak? Dan itu pernah saya terapkan. Saya tanya, saudara personalia paham nggak dengan aturan kerja? Dia lupa sejak dulu ya dikontrak. Ngerti nggak saudara? Coba dibaca itu. Pasal 163 itu pasal berapa itu? Tentang hubungan kerja. Akhirnya dia nggak bisa. Dinas ngomong, nggak bisa, Bu. Nah, dengan tidak bisa dikontrak, maka berakibat menjadi karyawan tetap. Kalau terjadi PHK, maka dia mendapatkan hak pesangon. Itu kita privat, Pak, bentuknya. Tidak, biarpun kita tahu banyak perusahaan, ya kita nggak bisa bertindak. Kecuali, mohon maaf, kalau Bapak nanti duduk sebagai pengawas tenaga kerja, Bapak melakukan pemeriksaan di perusahaan, nah itu Bapak bisa tanya itu. Kan dia pejabat publik yang berwenang di bidang ketenaga kerjaan. Tidak semua pegawai negeri sipil punya kewenangan untuk memeriksa perusahaan. Dia harus kewenangannya itu harus dasarkan pada undang-undang. Termasuk pengacara, kewenangan pengacara diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Dia bisa bertindak hanya itu ya Bapak ya. Pak. Oke, Pak. Masih. Oke. Pak Andi, ini mohon izin ada yang bertanya di kolom chat. Ya, saya bacakan ya. Ya, Jadi ini dari Pak Hadi Rusdi.
Beliau bertanya mengenai ini. Jadi kasusnya pernah diikuti oleh Pak Hadi ini. Seorang nenek di masa tuanya ikut keponakannya dengan membawa uang sebesar 29 juta rupiah. Dengan perjanjian lisan, uang tersebut untuk biaya hidup sampai nenek itu meninggal dunia. Kemudian baru 2 bulan nenek tersebut disuruh ikut ke saudaranya, namun uangnya tidak dikembalikan oleh saudara nenek tersebut. Bentar Pak, saya kok ya bingung ya. Jadi saudara neneknya itu minta uangnya itu dikembalikan, tapi tidak diberikan. Kalau kita sebagai advokat dari keluarga nenek, apa yang harus kita lakukan? Sebentar. Mungkin Pak Hadi mana Pak Hadi? Bisa langsung aja sampaikan maksudnya biar sama. Oke. Pak Hadi, sampaikan maksudnya Pak Hadi. Oke, monggo Pak Hadi. Bentar. Nggak bisa. Bentar. Halo? Nah, ya, sudah monggo Pak Hadi. Maksudnya gimana kalau di chat mungkin agak, karena ini pengalaman pribadi nih. Halo? Halo? Nggih, Pak Hadi, monggo sudah masuk suaranya. Pak Hadi? Halo? Nah, sudah masuk Bapak suaranya. Suaranya jelas Pak Hadi. Iya, kasus itu pernah dilaporkan ke Polsek setempat, Pak. Namun ditolak. Gini Pak Hadi, monggo diceritakan dulu kasus yang tadi secara jelas. Mungkin kalau disampaikan dengan lisan bisa lebih jelas. Monggo. Pak Hadi? Ya, bisa ini aja Pak Hadi. Saya? Kalau saya melihat mungkin Pak Hadi. Jadi Pak Hadi, yang jelas kalau itu pidana enggak. Itu kalau ranahnya perdata. Kalau Bapak merasa dirugikan terhadap kasus itu, Bapak silakan gugat, tapi Bapak harus punya bukti-bukti keterkaitannya dengan itu, gitu loh. Tapi menurut saya, ya karena ini masalah keluarga dan masalah nenek, ya dibicarakan dengan baik-baik. Tapi kalau pidana jelas nggak mungkin. Nggak bisa Pak ya. Oh ya ya. Terima kasih Pak. Ya, gitu ya, terima kasih Pak. Saya lanjut ya. Terima kasih Pak. Banyak ini. Oh nggih. Masih saya lanjut, masih banyak ini. Yang terutama yang arbitrase sudah 53. Bu, masuk ke arbitrase Bu. Arbitrase nggih. Ya, ini sudah kurang berapa menit ini? Nggak terasa ya, kita kadang ini berdiskusi enak. Saya senang sekali dengan peserta PKPA ini, sangat respon dan punya antusias yang tinggi. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti jadi pengacara yang handal. Sebenarnya saya sampaikan juga ini perdamaian di luar sidang. Ini satu aja dulu ya, sebelum masuk ke arbitrase ya. Bukan pengacara yang handal, pengacara yang banyak duit. Oh, iya betul Pak. Pengacara banyak duit itu kalau pengacaranya banyak kliennya, gitu. Banyak kliennya, banyak dipercaya masyarakat itu, ya Pak ya. Baik, saya lanjut ya Pak ya. Perdamaian di luar sidang. Jadi Pak, kalau Perma tadi kan masuk ke dalam sidang Pak ya, sampaikan gitu. Ya, tapi Perma 1 tahun 2016 juga mengakomodasi, tidak menutup kemungkinan para pihak yang bersengketa tadi setelah ada anjuran, kan masih ada waktu, dia melakukan pertemuan sendiri dan dia bisa melakukan kesepakatan. Nah, kalau terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk perdamaian, untuk mengakhiri sengketa yang diajukan gugatan ke pengadilan, disampaikan kepada mediator. Pak Mediator, kemarin kita tidak tercapai kesepakatan, tapi begitu saya keluar dari ruang mediator, ternyata kita berpikir dan kita berunding di rumah makan X. Ketemu. Draftnya seperti ini, Pak. Nah, mediator akan melihat. Sekali lagi, mediator akan melihat kenapa tadi biar berlawanan hukum, biar perdamaian itu bisa dilaksanakan. Kan ada juga perdamaian nggak bisa dilakukan. Tuh, Pak, perdamaian di luar bertentangan dengan hukum ada. Nah, mediator akan melihat perdamaian yang saudara buat. Kalau sudah tercapai kesepakatan oleh mediator, maka mediator akan membuat akte perdamaian. Kesepakatan perdamaian, dan kesepakatan perdamaian itu oleh panitera disampaikan kepada majelis hakim bahwa perkara nomor X ini telah terjadi perdamaian. Majelis hakim akan mengeluarkan penetapan perdamaian. Terhadap penetapan perdamaian tersebut tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi. Berarti sudah ingkrah
Dan ini harus dipahami betul. Kenapa? Karena perdamaian itu dibuat oleh para pihak yang berkeinginan mengakhiri sengketanya. Jadi harus selesai. Jadi perdamaian nanti bentuknya putusan, tapi putusan perdamaian, ya, tapi menghukum kedua belah pihak untuk patuh dan taat pada kesepakatan yang dibuat. Jadi nanti dalam proses mediasi tercapai menimbang bahwa kesepakatan ada sebagai berikut. Kesepakatan dituangkan. Menimbang bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tidak bertentangan hukum, maka majelis mengabulkan. Menimbang mengingat peraturan yang bersangkutan, Undang-Undang 399, peraturan terhadap perma nomor sekian, mengadili, menghukum penggugat dan tergugat untuk tunduk pada kesepakatan. Itu cuma itu, membebankan biaya perkara kepada siapa. Demikian diputus oleh kami. Nah, itu kesepakatannya, putusannya hanya itu. Amarnya hanya menghukum kedua belah pihak untuk tunduk dan patuh terhadap kesepakatan yang dibuat itu. Nah, dengan demikian ya sudah. Kalau mereka tidak melaksanakan, ya upayanya ya eksekusi. Itu. Jadi tapi harus berbentuk kesepakatan. Tapi saya ini, Pak Andi, kebetulan di PMN Pusat Mediasi saya diberi perkara, ada orang yang menunjuk saya sebagai mediator. Padahal ini belum masuk perkara. Bagaimana Pak agar perdamaian yang dibuat oleh para pihak itu mendapatkan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum yang tetap? Kalau nanti hanya dibuat oleh para pihak perdamaian di luar tanpa putusan, itu nanti bisa wanpresa datang ke notaris. Ini saya sudah tercapai perdamaian, datang ke notaris. Bentuknya akte notaris. Kalau para pihak mengingkari, Bapak Ibu gugat wanprestasi, tidak bisa dieksekusi langsung. Kan tidak ada ira-iranya demi keadilan berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa. Caranya bagaimana, Pak? Setelah sampai ke notaris, tercapai kesepakatan yang dipandu oleh mediator tadi, akte notaris itu Bapak ajukan gugatan ke pengadilan. Sampaikan pada klien saudara, Pak, ini harus melalui gugatan pengadilan. Tapi nanti pada saat hakim menawarkan perdamaian, kita sudah tercapai ke perdamaian. Nah, sidangnya dipanggil pada saat kesempatan ada proses mediasi, sampaikan pada mediator bahwa ini sudah tercapai kesepakatan. Selesai. Nanti kalau itu sudah para pihaknya hadir lengkap. Halo ya. Mohon izin Pak Andi, waktunya sudah habis. Waduh. Media arbitrase. Ini ya, mohon maaf ya saudara ya, saya harus patuh dan taat pada aturan sehingga gini, ada PowerPoint yang bisa nanti saudara minta ke panitia. Di situ ada arbitrase. Memang ini satu semester ini. Saya paling tidak ini mata kuliah satu semester Bapak Ibu. Saya singkat sedemikian untuk memberikan pemahaman Bapak Ibu. Jadi nanti mohon maaf Bu Desi, tak ngomong sebentar ya. Boleh. Jadi nanti Bapak Ibu pelajari, kalau mungkin mau kontak bisa melalui panitia, bisa saya jawab apa yang perlu dipertanyakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mohon maaf ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam saya menyampaikan materi. Saya mohon maaf dan saya akhiri untuk mata kuliah ini. Pak Handi. Ya. Pak Handi. Oke, silakan. Halo. Wah, saya Nur Yahya, Bapak Handi. Pak Yahya itu Pak Handi. Baik. Oke, monggo Pak Haji. Sehat-sehat monggo ya. Pak Ketua. Alhamdulillah baik Pak Ketua. Terima kasih atas waktunya di sela kesibukan ya. Terima kasih Pak Ketua. Selamat Handi, sekarang ini mengabdi di sawah ladang lainnya ya. Tapi kami berharap bahwa Pak Handi untuk waktu-waktu selanjutnya akan tetap bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kita dalam dunia cocok tanam keadilan, dalam dunia cocok tanam yang di sana kita tumbuh suburkan para ahli hukum. Terima kasih, selamat Pak Handi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Handi.
Makasih Pak Andi. Turun Bu Moderator. Terima Oke. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi. Terima kasih Pak. Iya Pak Yahya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Des. Sesi berikutnya. Terima kasih Bu Desi. Iya, Mohonkan catatan dari sama-sama. rekan-rekan sekalian.